Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frisilia Disti Amanda dari kelas 5D Humas Ilmu Komunikasi Untirta. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Pertama-tama saya akan menjelaskan opini saya sendiri terkait wacana meluncurkan kendaraan motor atau mobil berbahan bakar minyak apabila di kehidupan 100 tahun kemarin hingga saat ini kita sudah menggunakan kendaraan listrik. Menurut saya sangat tidak setuju sekali apabila wacana peluncuran kendaraan ini berbahan bakar minyak ini diluncurkan, karena menurut saya lebih banyak keuntungan menggunakan kendaraan listrik. Berikut akan saya jelaskan secara rinci. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas. Sebelum kita kembali ke topik, kita harus mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, mereka melirik sumber pencemaran udara dan menemukan kendaraan bermotor masalah utama di Jakarta. Temuan masalah utama tersebut didapatkan dari hasil investigasi sumber pencemaran udara di tahun 2020 dengan data 2018, dengan data konsumsi bahan bakar di sektor transportasi, industri, rumah tangga, energi, dan lainnya. Dari penelitian tersebut sudah jelas bahwa kendaraan bermotor adalah sektor kunci yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Menurut juru bicara Dinas LH DKI Jakarta, yaitu Bapak Yogi Ikhwan. Kembali ke topik, sebelum mengambil tindakan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan dari dua jenis kendaraan tersebut. Yang pertama yang harus diperhatikan ialah dari segi pengeluaran daya. Terkait efisiensi daya, bisa dibilang bahwa mobil listrik yang menjadi juaranya. Ini karena mobil listrik tidak membutuhkan transmisi yang kompleks. Kecepatan pun langsung dikontrol dari motor. Tidak hanya itu, mobil listrik juga menghasilkan torsi yang besar, walaupun baru dihidupkan mengingat respon yang cukup cepat. Perbandingan yang kedua ialah dilihat dari segi biaya. Beberapa dari masyarakat Indonesia, bahkan saya sendiri, awalnya berpikir bahwa penggunaan kendaraan listrik membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada kendaraan bensin. Ternyata kenyataannya tidak, bahwa penggunaan mobil listrik jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan kendaraan bensin. Hal ini bahkan sudah dibuktikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian SDM. Hasilnya menunjukkan bahwa kendaraan listrik cenderung lebih hemat dibandingkan dengan kendaraan bensin. Bahkan bisa menghemat hingga 50%. Kita ambil contoh, katakanlah mobil bensin menghabiskan 1 liter bensin setiap 10 km. Apabila menggunakan BBM non-subsidi, seharga kurang lebih 10.000 per liter. Maka, untuk jarak tempuh 100 km membutuhkan biaya energi sebesar Rp100.000. Sedangkan mobil listrik idealnya mampu menempuh jarak 100 km hanya dengan daya sebesar 20 kWh. Apabila tarif listrik non-subsidi sekitar 1.600 per kWh, maka mobil listrik hanya membutuhkan biaya energi sekitar 32.000 untuk jarak tempuh 100 km. Dari segi perhitungan tadi, dapat disimpulkan bahwa dari segi biaya, mobil listrik 4 kali lebih hemat dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak atau BBM. Perhitungan tersebut hanya berlaku pada kondisi lalu lintas normal, tidak macet. Pada kondisi lalu lintas yang padat, kemungkinan konsumsi bahan bakar minyak pada kendaraan konvensional akan lebih boros lagi, karena mesin akan tetap beroperasi walaupun kondisi mobil berhenti. Berbeda dengan mobil listrik pada kondisi macet atau berhenti, yang tidak memerlukan daya untuk memutar motor listrik. Yang ketiga adalah pengisian daya. Jika berbicara mengenai kekurangan dari mobil listrik dibandingkan mobil bensin, maka pengisian daya adalah jawabannya. Pada mobil bensin, Anda hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk mengisi penuh tangki bahan bakar. Setelah selesai pengisian, mobil bisa langsung digunakan lagi. Pada mobil listrik,
membutuhkan setidaknya 1 hingga 3 jam jika ingin mengisi penuh baterai mobil. Pada kondisi tertentu, hal ini pasti akan menyulitkan. Misalnya, kita terpaksa harus pergi, namun baterai mobil sedang habis. Tentunya harus mengisi daya terlebih dahulu dan menunggu hingga 1 jam lamanya. Namun karena keberadaan mobil listrik ini sudah lama, dari ratusan tahun yang lalu, mungkin hal tersebut tidak menjadi masalah besar karena sudah menjadi kebiasaan. Yang terakhir dilihat dari segi lingkungan. Dalam mengurangi polusi udara, mobil BBM menghasilkan emisi CO2 dan CO yang berdampak buruk bagi lingkungan dan bagi kesehatan manusia. Hal ini diperparah karena jumlah kendaraan BBM yang semakin banyak sehingga polusi udara juga meningkat. Berbeda dengan mobil listrik, dibuat tanpa knalpot karena mobil listrik tidak menghasilkan gas buangan. Karena tidak ada asap yang dikeluarkan ke udara seperti mobil BBM, penggunaan mobil listrik dapat membantu mengurangi pencemaran udara. Perubahan adalah segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring berjalannya waktu, dan selama itu pula terjadi perubahan-perubahan. Namun perlu kita ingat bahwa perubahan harus menuju ke arah yang lebih baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lebih banyak sisi positif kendaraan berlistrik. Jadi, menurut saya, apabila pemerintah akan mengeluarkan kendaraan baru dari jenis BBM, sebaiknya lebih dipertimbangkan lagi. Dan untuk saya sendiri, saya tidak akan beralih menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak. Ya baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.